Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara virtual. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ustazah ingin menyampaikan sebuah nasihat, yaitu mengenai hadis tentang niat yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, anak-anak ustazah, amal itu bisa menjadi rusak atau tidak, diterima atau tidak, diberi pahala atau tidak, itu disebabkan oleh niatnya. Nah, niat secara syar'i adalah tekad di dalam hati dalam mengerjakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat seseorang sama sekali tidak ada hubungannya dengan lisan maupun anggota badan, sehingga niat seseorang tidak dapat dinilai dari lisan dan perbuatan pelakunya. Nah, untuk itu anak-anak ustazah ingin berpesan, luruskan niat antum dan antuna untuk apa datang ke sekolah ini. Apakah karena disuruh orang tua atau karena memang niat atau keinginan dari dalam hati disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati kita untuk datang menuntut ilmu ke sekolah ini. Tapi kalau niat kita tidak ada untuk ke sekolah ini untuk menuntut ilmu hanya karena terpaksa, maka apa yang didapatkan di sekolah ini tidak akan berkah ilmunya. Nah, paham anak-anak ustazah? Sekarang kita masuk ke pembelajaran dengan membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah, baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang pekan sebelumnya. Kita masuk kepada materi struktur dan aspek kebahasaan di dalam cerpen. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur cerpen. Nah, struktur cerpen berarti unsur yang membangun cerpen tersebut. Yang pertama ada yang disebut dengan orientasi. Nah, apakah itu orientasi? Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua ada yang namanya komplikasi. Nah, komplikasi ini apa lagi? Yang dimaksud dengan komplikasi adalah reaksi tokoh di dalam cerpen. Nah, reaksi tokoh di dalam cerpen terhadap konflik. Nah, tahapan munculnya konflik ditandai dengan adanya konflik, kemudian peningkatan konflik, dan yang ketiga adalah bagaimana konflik itu memuncak. Nah, itu dia yang dimaksud dengan komplikasi. Nah, struktur yang ketiga ada evaluasi. Nah, apa ini evaluasi? Evaluasi adalah adanya konflik yang mulai diarahkan pada
penyelesaiannya. Nah, itu yang dimaksud dengan evaluasi. Kemudian yang terakhir ada resolusi. Nah, resolusi ialah upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh di dalam cerpen tersebut. Nah, itu dia 4 struktur yang ada di dalam cerpen. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah menyusun cerpen. Nah, apa saja langkah-langkah menyusun cerpen? Yang pertama, kita harus menentukan tema. Nah, kita tentukan terlebih dahulu temanya. Topik apa yang ingin kita angkat ke dalam cerita tersebut. Nah, apakah misalnya mengenai kehidupan pribadi atau mengenai hewan peliharaan, kemudian mengenai sosok ibu. Terserah, kalau dalam cerpen temanya boleh bebas, tidak ditentukan oleh seseorang. Kita sebagai penulis bebas menentukan tema apa saja yang ingin kita jadikan sebagai bahan tulisan kita. Nah, yang kedua, langkah menyusun cerpen ialah menentukan pusat pemisahan atau sudut pandang. Nah, mau kita beri sudut pandang dari sudut pandang orang pertama pelaku utama atau sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Nah, yang dimaksud dengan sudut pandang itu adalah pusat perhatian penulis kepada tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, yang ada di dalam cerpen tersebut. Kemudian, langkah yang ketiga ialah menentukan perwatakan. Nah, yang dimaksud dengan perwatakan itu ialah sifat dari tokoh yang ada di dalam cerita, yang ada di dalam cerpennya. Nah, yang keempat, menentukan latar atau setting. Nah, kita juga harus menentukan latar dari cerpen yang ingin kita tulis itu. Nah, latar itu ada 3. Apa saja? Ada latar waktu, suasana, dan latar tempat. Kemudian yang kelima, menyajikan peristiwa sesuai alur cerita. Nah, jadi kita harus menulis cerita itu sesuai dengan alur cerita. Apakah kita menggunakan alur maju atau menggunakan alur mundur? Nah, paham anak-anak Ustazah? Nah, kita lanjutkan kepada materi aspek-aspek yang perlu disunting dalam teks cerita pendek atau cerpen. Nah, di sini ada beberapa aspek yang perlu disunting dalam cerpen. Apa saja itu aspek-aspeknya? Yang pertama ada kesalahan tulisan. Nah, jika ada kesalahan tulisan, berarti kesalahan tersebut harus disunting, harus diperbaiki lagi kepada yang lebih baiknya, kepada yang sebenarnya. Kemudian, ketepatan ejaan. Nah, ketepatan ejaan itu juga perlu disunting. Jangan sampai salah-salah ejaannya. Yang ketiga yaitu pemilihan kata. Nah, dalam pemilihan kata anak-anak Ustazah, kita juga harus pandai menyuntingnya. Harus kita lihat lagi, apakah pilihan kata kita itu sudah tepat belum dimasukkan kepada kalimat ini, kepada teks yang ini. Nah, harus disunting ulang supaya mendapatkan hasil yang baik. Nah, yang keempat, keefektifan kalimat. Nah, jadi anak-anak Ustazah, keefektifan kalimat juga harus disunting terlebih dahulu sebelum menerbitkan cerpennya. Nah, kalimat efektif itu memiliki unsur atau pola kalimat, yaitu ada subjek, predikat,
objek, dan juga keterangan. Nah, kemudian yang terakhir, aspek yang harus disunting ialah keterpaduan paragraf. Nah, apakah dari paragraf awal, tengah, atau yang akhir, paragrafnya itu sudah padu apa belum? Nah, kalau belum padu, kita sunting lagi, kita perbaiki lagi. Nah, dalam satu paragraf minimal terdapat 4 sampai 5 kalimat. Kalau boleh lebih, boleh nggak Ustazah? Nah, lebih dari 4 atau 5 kalimat boleh nak, tapi jangan sampai kurang dari 4 kalimat. Karena apabila kurang dari 4 kalimat berarti itu bukan sebuah paragraf, berarti dia paragrafnya tidak padu. Nah, sampai di sini paham kan anak Ustazah? Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan di rumah, bisa diamalkan di rumah. Bagaimana langkah-langkah menulis cerpen yang baik. Nah, karena menjadi seorang penulis itu tidak sulit kok. Nah, menjadi seorang penulis itu sangat mudah. Nah, dari buku-buku diari kita yang ada di rumah itu kita angkat kepada menjadi tulisan, menjadi cerpen awalnya, kemudian nanti menjadi novel. Nah, itu bisa nak awali dengan rajin menulis. Oke? Sampai di sini paham anak-anak Ustazah? Nah, baiklah anak-anak Ustazah, hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak Ustazah cukupkan dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.